Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian, innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pada pertemuan pekan lalu kita telah membaca di sini tata cara memandikan mayat, dan di situ kalau kita review sedikit, jadi kita siapkan air secukupnya untuk dimandikan 3 kali, tidak berlebih-lebihan juga, dengan mempergunakan daun sidr atau yang disebut oleh orang sekarang di sini itu daun bidara, dan dengan menyiapkan kafur atau kapur barus sedikit di ember untuk siraman atau bilasan paling terakhir. Dan kita sudah sebutkan dan baca dari sini bahwa cara memandikan adalah seperti halnya kalau kita memandikan diri kita sendiri untuk mandi junub, mandi Jumat, atau mandi haid atau mandi nifas. Nah, kita mulai membersihkan kubul dan dubur, setelah itu memulai anggota wudhu, kemudian menyiram dari sebelah kanan, depan dan belakang, kemudian pindah ke bagian kiri, depan dan belakang juga. Dipakaikan sabun, sampo, lalu dibilas. Ini dianggap 1 kali. Berikutnya dilakukan seperti itu juga persis dengan memulai anggota wudhunya juga pada kali yang kedua dan ketiga. Syukran. Di sini perlu diketahui bahwa setelah selesai memandikan itu kita langsung mengkafani. Jadi sebelum memandikan juga kalau bisa sudah disiapkan ukuran kafannya. Ukurannya jangan juga berlebih-lebihan. Jangan sampai mayatnya cuma 1,5 meter, kafannya 2,5 meter, berarti lebih 1 meter kan Pak ya. Ya memang idealnya kita yang memotong, tapi kalau yang sudah dijual itu ukuran besar, kalau bisa kita membeli memang 1 roll kain untuk disiapkan. Jadi kita potong agak lebih sedikit, mungkin sejengkal, melebihi bagian kepala dan bagian kakinya, dengan memperhatikan lebarnya juga. Terkadang orang membeli bahan itu ukuran bendera kecil, padahal mayatnya gemuk. Nah, ini salah, seperti ini kurang. Di sini disebutkan setelah selesai memandikan mayit maka wajib dikafani. Perlu diketahui ini aturan untuk kaum muslimin Pak ya. Aturan ini berlaku bagi kaum muslimin umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak tahu di agama lain apakah ini ada atau tidak aturan begini. Kemudian kain kafan serta biayanya diambil dari harta si mayit sendiri. Meskipun hartanya sampai habis, tidak ada yang tertinggal lagi. Jadi menurut tuntunan Rasulullah itu diambil dari harta yang meninggal. Tapi ini juga tidak melarang, bukan berarti kita larang kalau anaknya mengatakan tidak, saya mau belikan kafan untuk bapak saya, ibu saya, saudara saya, atau keluarga saya, boleh. Tapi hukum asalnya di sini diambil dari harta mayit. Yang ketiga, seharusnya kain kafan menutupi semua anggota tubuhnya. Itu hukum asalnya. Hukum asalnya ya, kain kafan yang kita ini
siapkan itu menutupi semua anggota tubuhnya dari kepala sampai kaki. Makanya kita katakan tadi, kalau menyiapkan kain kafan, usahakan lihat jangan sampai mayatnya gemuk tapi kurang lebar, sehingga kalau mau ditutupi nanti tidak mencukupi. Dan ini nanti di praktek kita akan langsung perlihatkan sejumlah cara. Yang perlu diketahui ya, aturan ini umum. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak memperinci cara menutupnya, makanya ada sekian banyak cara. Seharusnya disiapkan ininya Pak ya. Tidak apa-apa, kalau ada sarung bisa kita ini. Jika seandainya kain kafan tidak mencukupi semua tubuhnya, maka diutamakan menutupi kepalanya sampai ke bagian tubuhnya. Jadi, tapi ini bukan berarti pada zaman kita ini Masya Allah orang berpakaian itu banyak sekali bajunya dan bahannya juga. Iya Pak. Apa yang dibungkus Pak? Bantal. Ya nanti kita ini teorinya dulu ya Pak ya, teorinya dulu. Jadi kalau suatu saat terjadi bahwa kain kafan tidak mencukupi, maka yang dimenangkan adalah bagian atas. Nah, itu terjadi pada seorang sahabat yang meninggal dunia dan akhirnya bagian kakinya yang tidak tertutupi itu ditutupi dengan daun-daunan yang wangi. Nah, hal yang seperti ini jarang terjadi pada zaman kita sekarang ini, tapi ini adalah hukum syar'i yang harus dibeberkan, bahwa kalau terjadi suatu saat ada kain kafan yang tidak mencukupi, maka yang dimenangkan adalah bagian kepala dan tubuh, kemudian kakinya yang masih terbuka itu dipakaikan daun-daunan. Ya, disebutkan dalam dalil itu daun-daun yang wangi karena memang kain kafan sebelum kita pakai itu diberikan wangi-wangian dulu, kan 3 lembar. Jadi disiapkan dulu satu persatu diberikan, boleh dengan memakai parfum yang semprotan, boleh juga yang digugurkan. Ya, kita lanjutkan di sini. Yang kelima, jika kain kafan kurang sementara jumlah mayit banyak, maka boleh mengkafani. Ini juga hukum yang hampir kita tidak temukan pada zaman kita, alhamdulillah. Tapi ini hukum syar'i, tentunya dengan membagi-bagi di kalangan mereka dengan mendahulukan orang-orang yang lebih banyak mengetahui dan menghafal Quran ke arah kiblat. Contohnya ada kematian massal, biasa kan Pak ya, ada bencana, banyak mayat. Di sini diperlukan hukum seperti ini. Jadi daruratnya itu kalau sudah seperti ini tidak mesti satu mayat 3 lembar, tapi diutamakan dulu orang yang menghafal Quran. Jadi diarahkan seumpamanya arah kiblat mau disolati ya, nanti yang penghafal Quran dulu di sini, kemudian selain mereka itu di sini. Tidak boleh membuka pakaian orang yang mati syahid yang dipakainya sewaktu mati, ini hukum perang. Yang ketujuh, dianjurkan mengkafani orang yang mati syahid dengan selembar kain kafan atau lebih di atas pakaian yang sedang dia pakai. Jadi sampai kalau itu berlumuran darah, ya tidak dimandikan lagi, langsung dipakaikan tambahan kafan. Orang yang mati dalam keadaan berihram tidak dikafani dengan kedua pakaian ihramnya. Kan laki-laki itu ada 2 lembar Pak ya, yang di atas itu
yang di bawah namanya izar, kalau yang di atas namanya rida. Kalau dia sedang berihram, apakah itu ihram haji atau umrah, meninggal dunia dalam keadaan hukumnya berihram dia, apakah dia meninggal di Masjidil Haram atau di hotel atau di perjalanan antara, sedang yang penting dia masih ihram, belum bertahallul. Nah, itu yang 2 lembar itu ikut dipakaikan. Ya. Hal-hal yang dianjurkan tentang kain kafan, warnanya putih. Jadi warna putih itu hukumnya bukan wajib, Pak, ya. Artinya kalau ada yang meninggal dunia ternyata kain kafan yang ada selain putih, boleh dipakaikan. Atau mungkin 1 lembar warna putih, yang lainnya warna selain putih, ya boleh. Nah, contohnya nih, kalau ada anak-anak yang meninggal dunia dan belum ditemukan kain kafan, ya ini bisa dibuka, ada jahitan tengah ini bisa kita lepaskan, kemudian dijadikan bahan kafan. Tidak mesti berwarna putih. Menyiapkan 3 lembar, dan ini kalau bisa maksimal, sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga dalam hadis disebutkan bahwa beliau dikafani dengan 3 lembar, dan itu yang dilakukan ketika beliau masih hidup bagi sahabat yang meninggal dunia, termasuk putri beliau Zainab radhiyallahu anha. Ada putri beliau yang meninggal lebih duluan, putri beliau Zainab itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada mengajarkan cara mengurusnya kepada wanita-wanita sahabat. Di sini disebutkan yang bergaris-garis, ya. Tapi ini bukan keharusan memberikan wangi-wangian 3 kali. Maksudnya kalau 3 lembar, setiap 1 lembar itu diberikan wangi-wangian. Kemudian di sini aturannya tidak boleh berpoya-poya dalam pemakaian kain kafan, dan tidak boleh lebih dari 3 lembar, karena hal ini menyalahi tata cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dikafani. Terlebih lagi perbuatan itu dianggap menyia-nyiakan harta. Jadi tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikedepankan dengan cara membatasi 3 lembar. Yang ke-11, dalam cara mengkafani tadi, mengkafani wanita sama caranya mengkafani pria, karena tidak ada dalil yang sahih tentang hal ini. Ada memang hadis dhaif, hadisnya dilemahkan oleh para ulama hadis, bahwa wanita dipakaikan apa? Baju kurung dalam di sini bagiannya. Tapi sebenarnya setelah para ulama memeriksa hadis tersebut, walaupun ini masyhur sekali, kita kalau belajar fikih, kalau khususnya fikih Syafi'i itu, kita temukan penjelasan itu ada dengan dalilnya. Tapi ternyata hadis yang dipegangi atau yang dijadikan argumen oleh para ulama yang memakaikan ada pakaian khusus wanita sebelum 3 lembar pakaian luar itu, ya ini kafan luar dibikinkan dulu pakaian khusus di sini. Tapi ternyata hadisnya lemah. Jadi kembali kepada tata cara secara umum yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Nah, itu sudah selesai masalahnya. Hanya itu yang terhalau oleh dalil, Pak. Jadi cara membungkusnya itu tidak diperinci dalam tuntunan Rasulullah.
Yang jelas itu 3 lembar, dianjurkan putih, diberikan wangi-wangian. Hanya itu penjelasannya. Adapun cara membungkusnya, ya, kalau mau mau bisa dilipat-lipat itunya Pak. Ini belum praktek betul ini. Ada yang bisa dilipat ya, apa Pak? Dalam bentuk apa saja, sejadah atau ini? Ya, panjangkan Pak, panjangkan, dipanjangin, ya. Nanti ada prakteknya, kalau ada yang bisa dimandikan 1 orang Pak ya, dibasahin nanti di luar situ tuh, dipraktek nanti. Salah. Anggap ini mayat ya, ini Pak mayat nih, anggap mayat nih, atau kita dibawa. Ya, dibawa situ aja Pak. Nah, contohnya ini dianggap 3 lembar Pak ya. Ini 3 lembar sudah diberikan wangi-wangian. Yang kedua juga wangi-wangian. Yang ketiga juga diberikan wangi-wangian. Nah, mayat datang dalam keadaan ditutup, diangkat begini. Angkat begini. Kan ada penutupnya nih. Ini sebelum diambil penutupnya, tutup dulu begini dan begini. Tadi penutup yang menutupi badannya itu ditarik dari sini. Boleh dari kaki, boleh juga dari kepala. Tidak ada aturan. Tidak ada aturan. Tidak ada diperinci dalam hadis maksudnya. Nah, ini cara menutupi seperti ini. Kan 3 lembar kan? Boleh dengan cara begini, lalu begini. Begitu juga yang kedua dan yang ketiga. Boleh juga ini sama ini dipertemukan, kan 3 lembar nih, kemudian digulung seperti ini, begini. Tidak ada perincian dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga mengikatnya, mengikat begini-begini itu berapa di sini, tidak ada. Tidak ada dalil yang memperinci permasalahan ini. Ini yang perlu diketahui. Jadi jangan sampai mengatakan, wah ini harus sekian, harus ada di sini, ada di sini. Tidak. Itu masalah kemaslahatan yang dikhawatirkan nanti kalau diturunkan ke liang kubur lepas. Nah ini gimana, kan telanjang kan Pak, tidak boleh. Jadi harus kuat. Bagaimana yang lebih kuat ya, lihat ininya maslahatnya. Karena nanti kan diangkat. Takut yang memegang itu juga salah pegang, ternyata terbuka. Nah, jadi memang harus kuat. Seperti kalau kita pakai baju kan tidak semudah itu kita ditelanjangin orang kan Pak ya. Nah ini hukumnya hukum ketika dia hidup, saat meninggal juga diperlakukan seperti itu. Diberikan wangi-wangian. Kalau gemuk, makanya ini pertama kalau memang masih ada kesempatan melihat orang orangnya gemuk betul ini, ya kalau orangnya gemuk ya lebar ininya, bahannya harus selebar ini juga, karena dia akan diletakkan nanti. Jadi kalau ketika disatukan atau dilipat begini kan tertutupi Pak. Tapi coba kalau ukuran bendera biasa cuma segini, ya tidak mungkin kelihatan ininya. Nah, tapi kalau ternyata
ditakdirkan oleh Allah hanya ada jenis kain itu, tidak ada lagi. Sementara ini harus dikafani, sekarang mau dikuburkan. Ya caranya jangan cara menyilang, disilang. Jadi kan 3 lembar kan? 3 lembar itu karena ini kecil, sebelum mayatnya datang, satu agak ke sana, yang satu ini juga yang, jadi satu di tengah, yang kedua agak ke sana, dan yang ketiga agak ke sini. Tetap 3 lembar, tapi menutupi kan? Ya. Nah pertanyaannya, apakah boleh kalau bahan yang ada ditemukan itu ditakdirkan oleh Allah lagi kondisi betul-betul tidak ada bahan kecuali bahan-bahan yang harus disulam, disambung-sambung, boleh atau tidak? Boleh. Kalau harus menyulam atau disambung-sambung supaya menutupi, dan 3 lembar ya boleh. Dan ini sini perlu dijelaskan juga Pak ya, itu dalam keadaan kondisi normal, artinya mayatnya itu komplit ininya. Pertanyaannya di sini, hukum memandikan dan hukum mengkafani, apa istilahnya kalau orang naudzubillah, dimutilasi Pak ya? Bagaimana kalau kan biasanya kan kepalanya di sana, tangannya di sana, badannya sebagian di sana, dan tidak bersamaan ditemukan, jalan keluarnya bagaimana? Ya, hari ini ditemukan kaki dan paha bagian kanan. Nah, ini juga sudah tidak ini, sudah seminggu, sudah sepekan. Ya sepekan itu berarti sudah ini Pak ya. Bukan bau lagi, kalau mau dimandikan juga dia akan berantakan. Diapakan kalau sudah seperti ini? Pertanyaannya, hukum hidupnya bagaimana kalau dia tidak bisa dimandikan dengan air? Dia tidak bisa berwudu dengan air, tidak bisa juga mandi dengan air. Hukum hidupnya bagaimana Pak? Tayammum. Tapi kan wajahnya tidak ada, cuma ininya. Nah, berarti kita ngambil debu kemudian ditaburkan, lalu dibungkus juga dengan ukuran 3 lembar, diberikan wangi-wangian, dianggap 1 orang ya, baik, lalu kita sholat, dianggap 1 orang. Lusa dapatlah kita mandi di sana, roti dia. Ini betul ini tangannya dia. Sudah perlu pengalaman seperti itu. Boleh dikuburkan lagi di anggota badannya kemarin, disatukan di tempat itu. Dan makanya kalau seperti itu terjadi, tapi naudzubillah, usahakan anggota badan yang pertama ditemukan itu agak dalam. Jadi untuk berikutnya kalau ternyata ditemukan lagi ya, tidak mesti menggali sampai anggota badan yang kemarin. Gitu Pak. Di sholat ini juga begitu. Ketika ini ditemukan, ini sholat sebagai contoh orang, yang ini ditemukan lagi bagian sini, ya seperti itu lagi, dihukumi dengan hukum sebagai 1 orang, karena kehormatan hidupnya seperti itu. Sebagai seorang muslim tidak boleh kita mengatakan bahwa mana sudah ada bagian, tidak. Kehormatannya di tangannya itu juga, kakinya tetap dianggap 1 orang. Nah, pertanyaannya, dalam kondisi juga tidak biasanya, tidak seperti senormal biasanya itu, contohnya ada yang meninggal dunia,
ada yang meninggal dunia. Yang meninggal ini didapati mayatnya sudah diumumkan, dipoto, disebar di medsos. Ini ada yang meninggal ini, wajahnya seperti ini, ditemukan mayatnya di seperti ini. Laki-laki. Kalau perempuan biasanya kalau pakai jilbab muslim apa ya? Tapi ini laki-laki. Identitas KTP-nya juga tidak ada. Warga sekitar tidak ada yang mengetahui. Tapi kalau dibiarkan, apa yang akan terjadi? Kan membusuk, Pak. Itu aturannya kalau dalam negara kita dia paham, Pak, dilaporkan ya. Berarti disimpan di mana? Di kamar mayat. Tapi sampai kapan? Sampai kapan ini? Kan ujung-ujungnya pihak rumah sakit mengatakan ini gimana nih mayat ini sampai sudah sekian lama belum ada yang mengakui, tidak ada juga. Sudah diumumkan ke sana kemari, kepolisian juga sudah mencari ininya. Pihak kepolisian, pihak berwajib sudah mencari datanya, tidak ada. Itu bukan masalah dia tidak bawa KTP, meninggal dunia dalam keadaan seperti ini. Apa dibiarkan begitu saja? Tidak. Tapi masalahnya di sini kita tidak ada data yang bisa dipegangnya apakah dia muslim atau tidak. Bagaimana jalan keluarnya, Pak? Ya? Dianggap? Ya, jadi ulama ada memfatwakan seperti ini. Kita memakai hukum syarat. Ya, orang Kristen juga tidak ada yang mengatakan ada warga kami yang itu kehilangan itu, tidak ada sama sekali. Nah, kita kaum muslimin dipersilahkan untuk mengambil kebijakan. Artinya setelah beberapa pihak berembuk, termasuk pihak kepolisian dan juga rumah sakit yang mengatakan, "Mak, sampai kapan mayat ini disimpan di sini?" Ya, kaum muslimin yang di situ harus mengambil inisiatif seperti ini. Tadi dikatakan kita memakai hukum syarat. Hukum syarat begini, kalau dianggap dia muslim, kita jalankan sebagai seorang muslim dan kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memandikannya, begitu juga mengkafaninya, mensolatinya, bahwa kita mengambil persyaratan bahwa kalau dia sebagai muslim maka inilah yang mesti kami lakukan. Tetapi di sisi Allah, Allah lebih mengetahui apakah dia memang muslim atau tidak. Cuma kita ulama memfatwakan seperti itu. Kalau ada yang meninggal ternyata tidak ketahuan identitasnya apakah dia muslim atau bukan muslim, maka kita sebagai kaum muslimin diwajibkan mengurus jenazahnya dengan memakai persyaratan di sisi Allah. Ya Allah, kalau dia sebagai muslim di sisimu, maka kami sebagai kaum muslimin mengurusnya seperti ini. Tapi hakikatnya kami serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jalan keluarnya yang difatwakan oleh para ulama di dalam kitab-kitab fikih. Saya ingin bercerita sedikit, tidak apa-apa ya, sedikit tentang ada seorang ulama namanya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah termasuk ulama yang pernah disibukkan dengan permasalahan seperti ini. Ditanya bagaimana, apa hukumnya kalau kita menemukan mayat dan kita tidak mengetahui apa yang muslim atau bukan muslim. Sementara orang-orang yang ada di sekitar kita tidak ada yang diberi komentar siapa orang ini. Yang jelas tidak ada yang mengenalnya. Kalau dibiarkan akan membusuk. Kalau tidak diurus, ini akan semua orang akan kewalahan dengan mayat ini. Nah, pernahlah suatu saat Ibnu Taimiyah bermimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Dalam mimpinya antum perlu ketahui bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih disahihkan oleh para ulama hadis bahwa beliau bersabda, barang siapa yang bermimpi melihat aku maka itulah diriku, karena setan tidak mampu menduplikat seperti saya. Artinya tidak bisa menyamai dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam mimpi itu Ibnu Taimiyah bertanya kepada Rasulullah. Dia katakan, wahai Rasulullah, saya ada masalah. Dia tanyakan, kalau ada yang meninggal, mayat itu kita tidak ketahui dia adalah muslim atau bukan. Maka di situ dalam tulisan itu disebutkan, dalam biografi itu disebutkan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan jawaban, ishtarit ya Ahmad. Karena Ibnu Taimiyah itu namanya Ahmad Ibnu Taimiyah, dia katakan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di situ lafaznya mengatakan ishtarit ya Ahmad, persyaratkan wahai Ahmad. Maksudnya katakan, ya Allah, kalau ini sebagai seorang muslim di sisimu, inilah perlakuan kami terhadap dia. Tapi kalaupun ternyata bukannya, engkau lebih mengetahui tentang orang ini. Ya begitu. Tapi alhamdulillah kita di suatu zaman yang namanya orang tidak punya KTP, masa orang lahir saja langsung didata, langsung dimasukkan di kartu keluarga, dan ini online semua. Wah, ada yang meninggal dunia, ada datanya enggak? Iya, KTP-nya nomor sekian, bisa dilacak. Nah, itulah perlunya ada keterangan agama. Agamanya apa? Oh, Islam. Berarti jadi jangan dihilangkan data agamanya, tetap, karena kita kaum muslimin berkepentingan untuk mengurus umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kewajiban syar'i kita. Sehingga kalau KTP-nya dihilangkan data agamanya, wah, kerepotan kita nantinya. Bagus kalau dia jamaah masjid, apa itu sakit, dijenguk, meninggal dunia, ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kita urus. Tapi kan kalau orang jauh, pendatang, dia baru masuk sebagai warga atau baru mendaftar sebagai warga atau ngontrak di lingkungan itu, kita belum kenalan dengan, tiba-tiba meninggal dunia. Ya kalau tidak ada kakaknya atau KTP-nya yang menjelaskan bahwa dia muslim, ya kita prasangka kita tertulis Islam, ya udah berarti kita urus. Ya, dan ini kelebihan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada buku yang dibagi-bagi Pak ya, kalau itu tidak, kita baca di buku aslinya juga tentang ternyata tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mencakup seketika sakit saja kita ditekankan untuk menjenguk, wajib hukumnya menjenguk. Saat menjenguk itu kita doakan, kita ruqyah dia, bacakan apa yang bisa kita bacakan, dan harus ada satu orang atau sekian orang dibebankan untuk mengurusnya, kepentingannya. Karena nanti dia mau berwudu, dia mau sholat, ada yang membantu dia menyuapi, ada yang kewajiban. Artinya perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memperhatikan dan menjenguk orang sakit itu maksudnya harus ada yang meyakinkan bahwa dia terurus. Karena dalam keadaan sakit pun dia dituntut untuk beribadah kepada Allah, khususnya sholat. Kalau dia membutuhkan air untuk berwudu, dibantu. Kalau dia membutuhkan tenaga untuk tayamum, ya kita bantu untuk tayamum. Begitu juga komplit. Sampai-sampai, jadi ini kita ini Pak ya,
mempelajari jenazah ini agak merembet-rembet sedikit nih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang non muslim pun tetap dijenguk. Paman beliau namanya Abu Thalib kan tidak masuk Islam kan? Ketika sudah sakaratul maut, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang. Dan di dalam Sahih Muslim disebutkan, di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya ammi, qul la ilaha illallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Kalimatun ahajjuha laka indallahi yaumal qiyamah. Kau mengucapkan la ilaha illallah, kalimat itu yang akan saya jadikan argumen di hadapan Allah pada hari kiamat untuk memberikan pembelaan untukmu. Ya, tapi karena di situ ada juga ada Abu Jahal di situ dan yang lain-lainnya juga, jangan meninggalkan agama Abdul Muttalib. Maksudnya jangan mengucapkan la ilaha illallah, karena la ilaha illallah itu artinya tidak ada yang hak diibadahi selain Allah, berarti tidak boleh menyembah berhala dong. Nah ini mereka sedang ada di situ juga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh paman beliau untuk mengucapkan kalimat itu, akhirnya meninggal dalam keadaan tidak mengucapkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai, tapi yang memberikan hidayah itu adalah Allah bagi yang Allah kehendaki. Tapi alhamdulillah kita, alhamdulillah kaum muslimin berjamaah di masjid, ketahuan ada yang sakit langsung dijenguk. Nah, begitu juga ada warga Yahudi yang sakit, yang tadi musyrik ya, Yahudi. Ada seorang pemuda Yahudi yang akrab dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama hidup anak itu, pemuda itu, ketika dia sakit dan sakaratul maut, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang menjenguknya dan menyuruhnya masuk Islam. Ternyata mau masuk Islam. Setelah masuk Islam, tidak lama meninggal dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, segala puji bagi Allah yang menyelamatkan pemuda ini dari siksaan neraka. Nah ini menunjukkan bahwa mengurus setiap muslim dalam tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, khususnya ketika dia dalam keadaan sakit, sakaratul maut, begitu juga saat meninggal dunia, itu menjadi kewajiban bagi orang-orang yang masih hidup. Jemaah sekalian, ini sangat penting karena pertama karena tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga sebagai bukti bahwa betapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menekankan permasalahan ini. Ingat, ada prinsip yang ada di dalam kitab-kitab fikih para ulama. Contohnya begini Pak, kalau orang berseteru tentang apapun, ada masalah antara ini dengan ini, mungkin kalau lawan perseteruannya ini malah mengadakan acara walimah atau pesta apapun, lantas dia mengatakan saya nggak mau datang, soalnya saya ada masalah dengan keluarga itu. Ya mungkin masih ini bisa dibenarkan, dia tidak merasa enak, pertama tidak diundang, yang kedua dia masih ada masalah. Tetapi kalau masalah kematian nih, kata ulama, kalau masalah kematian tidak ada peluang untuk
menyimpan dendam. Apa bedanya? Ulama melonggarkan permasalahan walimah atau pesta makan, apakah itu akikah atau pernikahan. Ulama mengatakan kalau tidak mau datang karena ada masalah silakan. Tapi kalau kematian sudah terkait dengan sholat jenazah, Anda harus datang. Apa bedanya, Pak? Sama-sama bermasalah. Meninggal dunia, yang meninggal dunia dan keluarganya ada masalah dengan orang ini. Tapi mengapa ulama membenarkan untuk silahkan kalau tidak mau datang di walimahnya atau pestanya, tapi dalam kematiannya kamu harus ikut mensolati dan kalau bisa ikut ke kuburan. Apa bedanya? Coba Pak. Sama-sama ada masalah sebenarnya. Baik yang meninggal maupun yang keluarganya ada masalah. Tapi ulama menekankan, Anda datang, ikut sholat jenazah, ikut menguburkan. Terus apa bedanya dengan walimah tadi yang katanya sudah kalau tidak mau datang silahkan. Dia lebih, mereka para ulama lebih menekankan menghadiri sholat jenazahnya. Apa bedanya Pak? Mereka mengatakan kalau pesta, apakah itu walimah atau akikah, itu urusan orang yang masih apa? Masih hidup, happy-happy. Tapi yang kedua ini adalah kepentingannya siapa? Coba. Yang meninggal. Makanya Nabi mencontohkan, apakah jemaah sekalian mengetahui siapa yang disebut dengan Abdullah bin Salul? Siapa Abdullah bin Salul? Ya, orang yang betul-betul diakui kemunafikannya oleh semua, sampai putranya pun yang namanya Abdullah juga mengakui bapaknya itu sebenarnya yang ini munafik tulen. Itu ketika meninggal dunia Rasulullah tetap mengurus, padahal apa yang dilakukan oleh dalam peperangan, sampai Umar bin Khattab menarik baju Nabi. Memang tidak tahu selama ini apa kelakuan dia. Rasulullah menjawab, sudah ditarik oleh Umar. Rasulullah menjawab, ya saya tahu yang dia lakukan. Tapi Allah masih memberikan saya opsi. Apa opsi yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad tentang orang-orang itu? Sawa'un alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum la yaghfirallahu lahum. Sama saja kau mau memohonkan ampunan untuk orang-orang munafik itu atau tidak mau, bagi Allah sama hukumnya. Berarti Nabi masih diberikan peluang kan untuk memohonkan. Nabi memilih ini memohonkan. Padahal Allah sudah sama saja kamu mau memohonkan ampunan kepada Allah untuk mereka atau tidak sama. La yaghfirallahu lahum. Allah tidak akan mengampuni mereka. Tapi Nabi memilih yang mana? Ini. Lihat masalah ini. Jadi maaf Pak ya, maaf. Kalau kita terbiasa mengaji dan melihat kekeliruan orang dalam urusan kematian, kita diminta untuk memaklumi. Tapi yang namanya sholat berjamaah, sholat jenazah, ikut. Apapun yang terjadi di situ. Kata ulama, karena ini kepentingan siapa? Yang meninggal. Yang meninggal. Nabi juga begitu. Ketika sudah dikuburkan, beliau tidak langsung pulang seperti orang kalau sudah dikuburkan tuh langsung ini tancap pulang. Nabi tidak. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salu li kalau sudah ditimbun, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salu li akhikum hadza al-afwa wal afiyah, fa innahu al-ana yus'al." Mohonkan saudaramu ini yang baru saja ditimbun ini kebaikan dan pengampunan. Karena dia sekarang ini bakal ditanya nih.
Lihat betapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa batin beliau itu betul-betul ini tidak setega itu kalau orang sudah meninggal dunia. Makanya kalau prinsip orang mengatakan sampai di kuburan tidak bakal saya maafkan kamu, jangan gitu. Itu bukan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Persoalan hidup tetap persoalan hidup, tapi yang namanya kematian betul-betul harus menjadi titik pemaafan bagi kita. Urusan utang tetap diselesaikan, begitu juga hal-hal yang tidak terselesaikan selama ini, dan ini merupakan akhlak Islam yang tidak boleh kita abaikan. Ada pertanyaan Pak ya? Silakan Pak. Iya Pak. Ya ditanya ininya Pak, biasanya kalau kapas itu seumpama, maaf nih Pak ya, maaf, dia punya penyakit sudah dimandikan tapi tetap ada cairan, sudah 3 kali dimandikan, dicuci, tapi masih menetes. Nah ini sampai kapan mau ditunggu? Dia akan membusuk. Nah jalan keluarnya ulama memfatwakan sumbat pakai kapas. Begitu juga anggota tubuh yang mungkin terlalu lama ini, biasanya kalau penyakit gula, maaf Pak ya, diabetes namanya Pak ya, itu agak ini biasanya berakibat seperti itu, lama berbaring ini akhirnya apa di sini juga. Nah itu tetap di ini, karena takutnya nanti sudah di kami ternyata menetes, kan yang membawanya juga itu bakal terganggu Pak. Ya maaf ya, karena biasanya cairan yang keluar dari mayat itu ya tidak sama dengan cairan biasa baunya, baik yang membawa ke kuburan, apalagi kalau mau disolati di masjid, takut menetes di masjid, atau orang yang membawanya, begitu juga saat diturunkan nanti ya terganggu nanti orangnya. Jadi semuanya harus ditutupi. Tapi ingat, hal-hal yang seperti ini jangan dinukil ya. Kalau kita yang mengalami, wah tadi saya sentuh tuh betul-betul ini mual saya tadi, jangan disebut-sebut seperti itu. Begitu juga biasanya orang kan tidak terasa bicara, wah saya tadi menerima berat sekali orangnya, ada apa ya kok berat begitu orangnya. Jangan, hal-hal yang seperti itu sudah kita bawa mati, jangan diungkit-ungkit. Kita alhamdulillah sudah melaksanakan sesuai dengan tuntunan Rasulullah saat meletakkan juga di liang lahat. Tadinya bismillahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tutup, kita doakan baru pergi. Kalau saya selama ini melakukan yang ini Pak, yang digabung begini baru digulung. Mungkin tadi meluruskan pertanyaan Pak Anjir, itu yang kapas itu maksudnya kan orang yang kondisinya sehat kan, tapi biasanya kalau di masyarakat itu kan mata ditutup pakai kapas itu boleh nggak? Ini ya mau ditanya dulu apa alasannya memberi kapas apa? Tapi kalau memang tidak, ya tidak usah takut-takut. Kalau memang tidak ada ya tidak usah takut. Tapi kalau ternyata sudah tapi ternyata sudah selesai ini, bahkan diikat ya, ternyata kok ada cairan, ya sudah buka lagi, kemudian sumbat, boleh. Tidak apa-apa membuka ulang. Seperti hanya kalau kita berpakaian, wah ini nggak cocok nih, ganti, boleh.
Yang penting auratnya jangan dilihat. Wallahu a'lam. Ya, sebenarnya Pak jemaah sekalian dengar ya pertanyaan ini ya. Kalau itu tadi kan yang meninggal itu dia dimutilasi, dibagi-bagi, diperlakukan dengan cara yang kita nukil tadi pelaksanaannya. Tapi ini ternyata diamputasi Pak ya. Biasanya karena diabetes Pak ya. Diabetes itu medis mengatakan harus diamputasi, kalau tidak nanti merembet ke atas. Nah, kalau medis sudah memutuskan seperti itu, maka ini tidak dianggap mayat. Dia cuma ini. Lihat kalau kita menghitan, dihitan, itu diapakan itu? Buang. Ya. Dia bukan mayat Pak. Karena aslinya masih hidup. Dia cuma dianggap pembuangan saja. Tapi bukan berarti diperlakukan sebagai kotoran biasa ya, tetap dikubur biasa. Karena itu bagian manusia. Cuma aslinya masih hidup. Jadi dia tidak dianggap mayat. Karena ini masih ada. Wallahu alam, ada fatwa ulama seperti itu. Ya Pak. Boleh Pak, boleh. Daripada tidak dipakai, kalau mau dipakai sebagai kain kafan, tapi cukup nggak? Boleh dipakai. Tidak ada larangan untuk itu, kan pakaian biasa seperti handuk Pak ya. Ya, pada zaman sekarang ini aja seperti handuk, dulu tidak seperti itu, kain biasa saja. Ya kain ihram. Ya. Kita di sini kita punya punya kain kafan ya. Kemudian kalau ada warga kita meninggal, kita pakai kain kafan dari sini. Setelah itu, bolehkah kita dari panitia masjid ini meminta ganti kain kafan itu Ustaz? Yaitu begini Pak, kesepakatan dari awal disampaikan kepadanya bahwa hukum asalnya itu tuntunan Rasulullah mengatakan bahwa kain kafan itu dari harta mayat. Nah, bagaimana nih mau di masjid itu, yang di masjid itu mau dihargai atau tidak? Tapi kalau mengatakan tidak Pak, ya berarti tapi mau dipakai enggak? Kalau mau dipakai dan tidak mau dia bayar, tidak apa-apa juga. Itu hukumnya. Ini hukum asalnya bukan berarti bahwa harus begitu. Cuma kalau memang dalam kasus ada kematian seperti itu, hukum asalnya biaya kafan itu dari harta yang meninggal. Tapi kalau masjid atau yayasan mau memberikan, ini sudah itu warga jemaah kita kok, tidak apa-apa. Kalau keluarganya mengatakan, udah saya ganti biar dipakai yang lain nantinya, ya silahkan juga, tidak apa-apa. Permasalahannya tidak saklek permasalahan ini Pak. Artinya tidak wajib diambil dari harta itu. Cuma hukum asalnya seperti itu. Ya sudah jam 6 nih Pak. Mungkin jemaah mau sholat apa? Sholat syuruk. Insya Allah prakteknya nanti kita akan ini Pak. Tapi masih ada materi sholat jenazah nih Pak. Ya insya Allah. Jadi sholat jenazah, kesimpulannya yang menjadi masalah itu adalah bacaan setelah takbir yang ketiga. Itu aja. Karena setelah takbir pertama kan apa Pak? Fatihah. Takbir kedua selawat. Ini setelah takbir ketiga ini yang biasanya minimal satu yang kita hafal. Jadi kemana-mana kita ada yang meninggal, ikut. Nah, dan pahalanya sangat besar. Baik yang imam maupun yang makmum, sangat besar pahalanya salat jenazah, apalagi kalau ikut sampai ke kuburan. Ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.